Betapa terbiasanya dia dengan jalan setapak ini sejak awal. Saat peserta lain masih bergantung pada Ellen untuk bertahan hidup, Timothy menjalani hari-harinya dengan sangat santai. Setiap hari harus istirahat minimal 8 jam. Setelah bangun, dia mengunyah sepotong hati rusa untuk menggosok giginya. Satu-satunya kekurangan adalah hatinya terlalu keras. Dia baru keluar untuk beraktivitas setelah kenyang. Sejak terakhir kali mencicipi kelezatan daging kelinci liar, Timothy tak bisa melupakan rasanya. Hari ini dia pergi memeriksa perangkap kelinci yang dipasangnya. Tak disangka setelah susah payah sampai di tempat, pemandangan di depannya sangat mengecewakan. Jejak di sekitar menunjukkan sesuatu pernah terjebak dalam perangkap. Tapi mangsanya berhasil meloloskan diri. Dan perangkap lainnya juga kosong semua. Bahkan tak terlihat jejak kaki binatang. Jika orang lain pasti akan sangat kecewa. Tapi Timothy masih punya puluhan kilo hati rusa. Dan persediaan daging kelinci. Hati rusawang cukup untuk 100 hari. Tapi para peserta tidak tahu kondisi satu sama lain. Timothy khawatir peserta lain juga menemukan jalan setapak. Jadi dia harus mempersiapkan pertarungan jangka panjang. Malam hari tiba-tiba terdengar suara aneh dari gudang. Ternyata seekor serigala menemukan lemari es kayunya. Sepertinya sudah lama mengincar isinya. Ketika Timothy mengambil kapak dan keluar untuk memeriksa, makhluk itu sudah lari menghilang. Sampai keesokan harinya, mengikuti jejak kaki di sekitar. Dia baru memastikan pencuri itu adalah serigala. Meski tidak berhasil mencuri daging di gudang, tapi dia menghabiskan semua umpan memancing. Berdasarkan sifat serigala, sekali datang pasti akan datang lagi. Dan dia juga meninggalkan tanda dengan urinnya di sekitar. Untuk mencegah masalah, harus menangkap makhluk ini. Ini bisa menyelesaikan masalah keamanan makanan. Sekaligus mendapat daging serigala dan bulu yang bagus. Jadi dia mengikuti jejak kaki serigala. Menduga darah dari membunuh kelinci menempel di alas sepatunya. Lalu mengikuti jejaknya sendiri ke tempat berlindung. Untuk menangkap serigala ini, Timothy memutuskan untuk memindahkan semua perangkap kelinci. Kemudian memasang perangkap jerat di jalur yang pasti dilewatinya. Tinggal menunggu hasil besok. Tak disangka di jalan pulang Timothy menemukan kaki rusa besar. Melihat benda bagus ini tidak boleh disia-siakan. Mengikatnya dengan sebatang kayu. Membuat alat musik sederhana seperti gitar. Memainkan lagu kecil saat senggang. Sekalian menghibur diri. Timothy yang memimpin dalam perolehan makanan mulai pamer. Memamerkan kehidupan indahnya melalui kamera. Di depan pintu ada pemandangan indah dan hewan liar. Di dalam rumah dikelilingi api unggun yang hangat. Di bawah tempat tidur penuh dengan kayu bakar yang belum terpakai. Yang paling penting dia punya daging moose yang tidak habis-habis. Hari ini tidak berburu karena tidak ada kerjaan. Memutuskan untuk menghitung dan mengklasifikasikan dendeng. Dia menjahit bagian bawah kain untuk dijadikan kantong. Memasukkan dendeng yang masih lembut dan segar ke dalamnya sebagai cadangan. Yang lebih keras disimpan di tempat berlindung untuk dimakan lebih dulu. Namun selama klasifikasi ditemukan dendeng yang dipotong lebih tebal. Sudah berjamur karena pengasapan tidak merata. Meskipun jumlahnya tidak banyak hanya setengah. Tapi setiap potong adalah daging kepala Timothy yang baru. Untuk tidak menyia-nyiakan, dia membuang bagian yang berambut. Sisanya masih bisa dimakan. Meski dalam kondisi makanan berlimpah dia tidak perlu mengambil risiko ini. Tapi menyiapkan cadangan selalu membuat hati tenang. Setelah selesai Timothy menggoreng beberapa ikan dengan sisa lemak moose. Dia termasuk yang makan paling baik di antara peserta alone. Dengan makanan berlimpah, dia hanya perlu menjaga kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya tinggal makan minum dan bersenang-senang saja. Tapi Timothy sama sekali tidak bisa berdiam diri. Juga bersiap saat danau mulai membeku. Dia masih punya 3 kail baja dan banyak kail buatan sendiri. Dengan tubuh penuh energi dia bersiap memasang beberapa perangkap. Dia pertama menggunakan kapak untuk membuat lubang di es. Memasang perangkap ikan dengan umpan ke dalam air dan menunggu hasil. Untuk memaksimalkan hasil dia memasang beberapa perangkap sekaligus. Setelah selesai tubuhnya hampir membeku. Dalam perjalanan pulang dia juga mengumpulkan kayu kering. Menggunakan pemantik untuk menyalakan jarum pinus kering. Tak disangka api langsung menyala besar. Hampir membakar atap dan menyebabkan kebakaran. Timothy segera mengambil panci sup dari luar dan meletakkannya di atas api. Barulah api bisa dikendalikan perlahan. Sungguh di hadapan api besar semua sama. Meski punya banyak persediaan makanan.
Satu api kecil bisa menghilangkan semua keunggulan bahkan memaksa mundur. Timothy memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. Memperbaiki rumah memang merepotkan tapi harus dilakukan. Dia membongkar kulit moose yang digunakan untuk menghalau asap di atap. Memasangnya di tempat yang bisa terbakar untuk mencegah percikan api. Meski risiko kebakaran berkurang banyak, tapi akibatnya rumah kembali dipenuhi asap. Sungguh tidak bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Punya cukup makanan tidak berarti pasti bisa bertahan. Karena kamu tidak pernah tahu bahaya dan kecelakaan mana yang datang lebih dulu.